Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Maisaro dari 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan membuat tugas video tentang sejarah, yaitu tentang materi masuknya Islam ke Indonesia. Yang H adalah proses masuk dan perkembangnya Islam di Indonesia. Sekilas tentang agama Islam. Agama Islam ini lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Yaitu sejak umur 7 tahun beliau sudah yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, dan selanjutnya oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada bulan Ramadan 610 Masehi, saat berusia 40 tahun, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua, yaitu Gua Hira. Malaikat Jibril menyerukan kata Iqra yang artinya membaca. Melalui dialog ini, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah, dan dari situ dimulailah proses turunnya Al-Quran, kitab suci agama Islam. Setelah 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah, Nabi Muhammad bersama pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Yathrib yang kemudian bernama Madinah. Peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini kemudian digunakan sebagai awal penanggalan Islam. Di Madinah, Islam berkembang pesat. Adapun di Mekah, Nabi harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa melibatkan serangkaian perang dengan suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW wafat pada 6 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. Teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang A adalah teori Gujarat. Menurut teori ini yang didukung oleh Snook, Hurgens, W.F. Sutherland, and B.H.M. Flake, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang B adalah teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh pedagang Arab. Yang C adalah teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hossein Jajadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa oleh orang Persia sekitar abad 13. Yang B adalah jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam dalam kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Islam mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan maupun rakyat biasa. Berikut adalah faktor-faktornya. Syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tata cara beribadah Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Islam tidak mengenal pelapis sosial, seperti halnya agama Hindu dan Buddha dengan sistem kastanya. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling ketara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran agama Islam. Yang kedua adalah jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Yang ketiga adalah saluran pendidikan. Perkembangannya Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Yang keempat adalah saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Yang kelima adalah saluran dakwah. Adanya juga 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut juga dengan Wali Songo. Yang adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampela, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Yang keenam adalah saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam. Proses tersebut disebut akulturasi. Selanjutnya, kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai.
Yang kedua adalah Kesultanan Aceh. Yang ketiga adalah Kesultanan Demak. Yang keempat adalah Kesultanan Mataram Islam. Yang kelima adalah Kesultanan Banten. Yang keenam adalah Kesultanan Goa Talo. Yang ketujuh adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Yang D adalah bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Masuknya agama Islam ke Nusantara secara tidak langsung membawa perubahan terhadap kehidupan politik dan sosial budaya Nusantara. Dalam bidang politik, konsep dewa raja yang bercorak Hindu Buddha diganti dengan konsep Islam Khalifah. Dalam bidang sosial budaya, yang pertama, tidak dikenal lagi sistem kasta atau pelapisan sosial sebagaimana dalam agama Hindu. Yang kedua, dari segi bahasa, banyak kosakata Arab yang dipakai dan diserap ke dalam bahasa Melayu dan kemudian bahasa Nusantara. Ketiga, pengaruh lain yang sangat nyata adalah dalam pendidikan, terutama melalui pesantren. Keempat, dalam hal busana, ada jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas Islam seperti sarung, baju koko, kopiah, dan kerudung. Dalam hal seni bangunan seperti bangunan makam masjid dan keraton, masjid bangunan, dan makam kuno, menunjukkan adanya akulturasi dengan bangunan pada masa Hindu-Buddha. Dalam bidang seni sastra, pengaruh Arab dan Persia sangat kuat. Pengaruh Arab terhadap seni sastra biasanya berbentuk syair yang terdiri dari 4 baris dalam setiap bait. Adapun pengaruh Persia berbentuk hikayat, yaitu kisah perseorang yang diangkat dari tokoh terkenal yang hidup pada masa itu. Ya, dalam bidang seni rupa, para seniman masa itu ada kalanya membuat ukiran binatang atau makhluk hidup lainnya yang bentuknya sudah disamarkan. Sebuah teknik yang lazim disebut stilisasi atau deformasi. Dalam bidang seni tari dan musik, pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian, yaitu debus, saudati, dan sapin. Diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten. Debus menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam. Tari saudati adalah nama tarian dari provinsi Aceh. Sementara itu, sapin merupakan khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapatkan pengaruh dari Arab, Persia, dan India sejak abad 13. Sistem kalender juga mengaruhi perubahan. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem hijrah. Kalender hijrah diawali dengan Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah. Akulturasi kebudayaan yang berkembang setelah masuknya pengaruh Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah aksara. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam dalam hal aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu disebut dengan istilah Arab Gundul. 2. Bidang sosial. Masyarakat Hindu-Buddha mengenal sistem kasta. Dengan masuknya agama dan kebudayaan Islam, sistem kasta pun mulai menghilang. Yang ketiga, bidang pemerintahan. Dalam bidang ini terjadinya proses akulturasi. Pada masa Islam, gelar raja sultan yang berarti penguasa kerajaan yang kemudian menjadi sunan. Yang keempat adalah bidang seni bangunan, mengalami akulturasi. Kalau pada masa-masa praaksara pemujaan terhadap arwah nenek moyang diwujudkan dengan bangunan punden berundak, pada masa Hindu-Buddha diwujudkan dalam bentuk candi. Pada masa Islam, meskipun makamnya sudah lebih sederhana dan tidak besar, makam dibangun di tempat yang berbukit mirip dengan konsep punder berundak. Yang kelima adalah bidang seni rupa. Dalam ajaran Islam dilarang menggambarkan makhluk hidup dalam bentuk lukisan ataupun patung, apalagi melukis wujud Nabi Muhammad. Yang keenam adalah bidang kesusastraan. Dalam hal kesusastraan sangat nyata terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Karya sastra memang dipengaruhi oleh sastra Islam yang berasal dari Persia, misalnya Kisah Bayan Budiman, Amir Hamzah, dan cerita Seribu Batu Malang. Yang ketujuh, bidang seni pertunjukan. Pada masa praaksara, wayang atau perwujudan bayang-bayang telah dilakukan sebagai salah satu media penghubung antara manusia dan roh nenek moyang. Orang yang mementaskan perantara disebut saman. Yang ke-8, upacara. Akulturasi dalam hal upacara tampak pada upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Selanjutnya, tradisi memasukkan jenazah dalam peti adalah tradisi zaman purba, yaitu kebudayaan megalitik yang mengenal kubur batu.
Yang terakhir adalah sistem kalender. Penggunaan sistem kalender merupakan salah satu bentuk akulturasi. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka, yaitu atau kalender Hidul yang dimulai tahun 78 Masehi. Pada kalender Jawa, Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan, seperti Muharram diganti dengan Suro, Ramadan diganti dengan Poso. Sementara itu, nama-nama hari tetap menggunakan hari-hari sesuai dengan bahasa Arab. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya Lisa Mesara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.